warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Sufi Adewi dari Prodi Agroekoteknologi kelas B dengan NIM 220311100069. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi dari Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pengertian dari filsafat sendiri. Filsafat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya falsafah. Dan secara etimologis, filsafat sendiri dari bahasa Yunani yaitu philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat secara etimologis adalah cinta kebijaksanaan. Kemudian pengertian filsafat itu berdasarkan watak dan fungsinya. Yang pertama adalah Pancasila sebagai filsafat informal. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Dan yang kedua ada formal, yaitu filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Dan yang ketiga ada komprehensif, adalah filsafat usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat ada analisis linguistik, yaitu filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan arti kata dan konsep. Dan yang kelima itu ada aktual fundamental yang artinya sekumpulan problematik yang langsung memperhatikan manusia dan dicarikan jawaban oleh ahli filsafat sendiri. Kemudian ada Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang sistem filsafat yang bersifat koheren. Nah, jadi bersifat koheren itu artinya berhubungan satu dengan yang lain secara runtut gitu, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Kemudian ada bersifat menyeluruh yang artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga ada bersifat mendasar, yaitu artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan hingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Kemudian yang keempat itu ada bersifat spekulatif yang artinya hasil dari pikir perenungan sebagai peranggapan yang menjadi kritik awal pola dasar berdasarkan penalaran logis. Kemudian ini yang dibahas adalah bagaimana penerapan Pancasila dalam sebagai filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Pancasila sebagai filsafat dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan menjaga toleransi antar individu dan kelompok, menjaga kerukunan antar umat beragama, kemudian menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, tidak memperpecah belah kelompok, mengakui persamaan derajat, dan menegakkan keadilan. Kemudian ada contohnya yaitu penerapan Pancasila sebagai filsafat yang memuat pada sila pertama dan sila kedua, menolak segala bentuk pornografi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan martabat kemanusiaan. Kemudian ada lagi sila ketiga yaitu melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian adat, bahasa daerah, kemudian alat musik dalam kehidupan sehari-hari dan membantu keluarga, teman, atau kerabat yang mengalami kesusahan gitu. Jadi kita saling tolong menolong. Dan yang keempat yaitu sila keempat yaitu keputusan akhir pada saat musyawarah itu harus disetujui oleh pihak yang berpartisipasi dan menerima dengan lapang dada. Kalau enggak kan akan terjadinya perpecahan gitu. Dan yang terakhir adalah sila kelima yaitu berperilaku adil pada siapapun tanpa memandang ras, budaya, agama, dan suku atau gender gitu. Jadi kita itu meskipun beda-beda agama, kepercayaan, ras ataupun yang lain itu harus tetap bersatu.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.